Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 16 bulan Juni tahun 2022. Hari ini saya akan melanjutkan perkuliahan mobile computing ya, pertemuan ke-13 berdasarkan RPS yang ada. Pertemuan ke-13 itu mengetahui sistem operasi pada perangkat mobile ya. Jadi pada perangkat mobile itu yang apa saja yang sistem operasinya gitu ya. Diharapkan mahasiswa dapat mengetahui tentang mobile network dan mengetahui tentang mobile IP. Nah, ini mobile IP ini kemarin masuk ke pertemuan 12 ya harusnya. Jadi pendalamannya kita ketahui bersama mengenai sistem operasi apa saja yang terdapat pada mobile computing ya. Silabusnya pertemuan ke-13 sistem operasi pada perangkat mobile computing. Kemudian besok pertemuan 14 itu kita wajib Zoom ya. Karena pertemuan keempat sebelum UAS ya. Oke. Sistem operasi pada perangkat mobile computing. Ini materinya yang telah dibuat oleh tim UPA ilmu komputer ya. Sistem operasi mobile adalah sistem operasi yang diperuntukkan untuk perangkat mobile seperti ponsel, tablet, smartwatch dan perangkat mobile lainnya. Apalagi perangkat mobile yang kalian ketahui selain terdapat pada apa saja, selain pada ponsel, tablet, smartwatch, ada apa aja? Ada lampu ya. Kemudian apalagi yang bisa berhubungan dengan device mobile? Jam udah itu, TV ya, TV, smart TV ya, kemudian TV boxnya ya, kemudian apa lagi, kamera, drone ya, apa, smart lock ya, smart lock, terus apa lagi ya, banyak ya dan lain sebagainya. Nah, itu seperti yang kita ketahui sistem operasi ini berperan sangat penting ya, karena sistem operasi merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur sumber daya dari perangkat keras tersebut ya. Jadi bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak ini saling berhubungan, yaitu diatur oleh sistem operasi mobile ya. Pada bab ini membahas mengenai sistem operasi mobile yang paling banyak digunakan oleh user ya, yaitu Android dan iOS ya. Ya. OS mobile di sini ada Android OS, iOS, KaiOS, BlackBerry OS, Windows Phone, Symbian dan Tizen OS, Fusion OS. Ya. Yang banyak dipakai dua ini ya, Android OS dan iOS. Android OS, sistem operasi Android ini sistem operasi mobile yang sangat populer saat ini ya, yang dimana pada tanggal 20 September 2008 ini dirilis pertama dengan nama Astro oleh Google. Upgrade versi berikutnya dengan nama Bender. Artinya setelah Astro kemudian Bender lalu Cupcake ya, kemudian Google mengadopsi tren penamaan versi Android dengan nama makanan sesuai dengan abjad. Ya, rilis lainnya ada donat, eclair, froyo, gingerbread, honeycomb, ice cream, jelly bean, KitKat ya, lollipop, marshmallow, nougat dan Oreo. Ya. Dan sekarang berapa Androidnya? Android, ada yang punya handphone terbaru? Yang Android 10. Saya masih pakai Android 8 ya.
Saya masih pakai handphone Huawei Android 8 ya. Coba. Android tentang ponsel. Iya, saya masih pakai 8. Belum beli handphone baru lagi karena belum rusak ya. Jadi kalau buat saya handphone sama aja, kecuali ini udah handphone saya udah ganti baterai ya, bongkar ganti baterainya aja udah masih bisa dipakai ya. Kecuali kalau sudah tidak disupport, nah baru kita ganti aja. Atau ada di apa kegunaan yang baru lagi ya. Karena platformnya merupakan open source, jadi tidak tertutup seperti iOS ya. Maka ada banyak aplikasi Android hebat yang dibangun oleh para pengembang aplikasi. Biar gak $15. Sekarang iPhone berapa yang terakhir? iPhone 13. Ada yang mau beli nggak? Ada yang mau beli iPhone 13? Nah, kemarin ditunjukkan berapa iPhone 13 sekarang sekitar 15 jutaan. 15 juta. Nah, okay. Nah, ini versi Android OS-nya ada 1.16, 20, 22, 2.2, 3.0, 4.0. Nah, berarti saya masih ada di sini nih, Oreo. Ya. Kita cari ini speknya iPhone. Oke. Nah, kita cari apa? Berapa update-nya? Yang terbaru 11 ya. Berarti saya udah ketinggalan 9, 10, 11, 3 ya. 3. Ya, ini menu yang ada pada update yang ya kalau kita nggak bisa beli handphonenya, belum bisa pakai, ya kita baca aja ya. Ini ada 12 ya. Jadi apa bedanya antara versi 1, 2 dan lain sebagainya. 12 kan? 13. Kok ini nggak update nih? 13. Oh, ini beta ya? Masih beta ini. Ada yang pakai 13? Belum. 13. Saya masih pakai di sini, Oreo. Ini penjelasan singkat-singkatnya. Apa yang baru dari 13? Ya, sekarang gini. Daripada ganti handphone, kenapa kita nggak beli ini aja? Google Pixel, ya. Tapi apa, di Google Pixel ini kan menunya sedikit ya. Maksudnya harganya mahal. Kemudian memorinya
apalagi kameranya, ya. Kameranya tidak bagus-bagus banget ya, dibandingkan dengan handphone Xiaomi misalnya, Oppo atau Infinix ya. Tapi dia diuji untuk uji coba ya. Google Pixel itu ya mungkin nggak akan mati, nggak di stop ya, karena ya perangkatnya Google gitu. Beda semisal saya beli handphone Huawei Innova 2i, kemudian Androidnya masih versi 8, saya nggak bisa dapat versi yang lainnya. Tapi kalau Google Pixel ya dikasih terus update-nya gitu ya, tampilan update-nya yang terbaru seperti apa daripada Android 13 ini gitu ya. Nah ini kan di perangkat Google Pixel. Nah, di mana di sini paling rendah Pixel 4 masih dapat tuh. Oke. Nah, kita balik lagi ke materi. Ya, itu tadi udah sampai Android 13 tapi masih beta ya. Kemudian yang kedua, iOS merupakan singkatan dari iPhone OS yang diciptakan dan dikembangkan oleh Apple Inc. khusus untuk perangkat milik Apple seperti iPhone, iPad, iPod Touch ya. Ini logonya Apple Croc ya. Udah digigit. Yang gigit siapa? Mungkin yang punya ya. Dah. Kemudian versi Android OS iOS maksudnya ya, salah ini. Nah, iOS dari tahun 2007 ini sampai 2019 iOS 13 kemarin ya. Kemudian ada yang ketiga, kaiOS. Mobile OS ini dibangun dari reruntuhan dari Firefox yang merupakan OS untuk perangkat mobile. Dulu Firefox mau bikin OS untuk mobile ya, maka dibuatlah kaiOS. Namun telah dihentikan karena alasan ingin fokus terhadap perangkat smart TV. Ya. Nah, kaiOS bisa dibilang versi baru dari Firefox OS, yang mana mobile OS ini lebih ditujukan untuk fitur phone atau biasa kita sebut ponsel fitur. Nah, fitur phone Nokia versi 8110 atau Nokia pisang ya, salah satu ponsel genggam yang menggunakan kaiOS 8110. Coba kita cari. Bentuknya kayak gimana? Nah, ini ada OS-nya kaiOS ya. 8110. Oh, ini. Oh, masih mahal ya, 1,4 Nokia. Nah, ini versinya di dalamnya OS-nya adalah OS kaiOS ya. Ponsel Nokia menggunakan OS kaiOS. Tidak hanya Nokia, vendor lain menggunakan OS yaitu Doro, Micromax dan Bullet. Meskipun kaiOS ini kalah pamor dengan Android dan iOS, namun Google melihat jika kaiOS memiliki peluang yang cukup bagus untuk ponsel fitur dan mendukung OS ini dengan menyuntikkan dana sekitar 134 miliar ya, untuk pengembangannya. Kemudian yang keempat ada BlackBerry OS. Ya, ini hebat pada waktunya ya. BlackBerry OS ini diciptakan oleh perusahaan
Research in Motion yang berasal dari Kanada. Smartphone BlackBerry yang menggunakan OS ini sempat booming sebelum adanya Android dan iOS. Siapa yang pernah pakai BlackBerry? BlackBerry apa? Gemini. Gemini dulu saya pernah pakai juga. Kamu apa? Siapa lagi yang pernah pakai? Hah? Oh, terus siapa lagi yang pakai? Apa? Ke BlackBerry Mini, Galaxy Mini, Samsung berarti ya? Samsung Galaxy Mini, iya itu kan itu BlackBerry bukan Samsung, BlackBerry Mini. Oke, yang lainnya? Bold itu lebih besar ya daripada Gemini ya. Saya belum pakai tuh. Saya terakhir cuma pakai Gemini, habis itu pindah ke sini ke Android. Siapa lagi yang pakai? Di atasnya Bold ada yang pakai. Ya. Kenapa BlackBerry runtuh? Karena dia nggak mau berkembang ya, nggak mau, dia maunya seperti iPhone yang sekarang, nggak mau di-share, nggak mau dibuka, ya seperti sama kayak Nokia, ya Nokia kan nggak mau share juga. Akhirnya masuklah Android. Siapa yang pakai pertama kali Android? Handphonenya jenisnya dimasukin ke dalam handphone Samsung ya, hiduplah itu Samsung sampai sekarang. Jadi suatu hal yang tidak mau di-share, nah ini kan open source ya memang bagus private ya, seperti iOS kan nggak di-share juga tuh, tapi harus bisa bersaing ya, satu lawan banyak misalnya gitu developernya. Nah, pada tahun 2008 nih BlackBerry mencapai puncak kejayaannya. Dulu orang pakai handphone berapa tahun sekali harus ganti kan BlackBerry ini. Setahun ada yang baru beli, ada yang muncul lagi, jual gitu ya. Nah, dari mulai ibu rumah tangga, pebisnis, pelajar dan pengguna lainnya sangat bangga jika menggunakan ponsel pintar ini. Ya sama dulu adanya sebelum BlackBerry kan Nokia ya. Nokia, BlackBerry, baru ke Android ya. Ini dipicu karena ada satu aplikasi yang populer. Dulu apa? BlackBerry Messenger ya. Berkembang dan hebat di saatnya ya. Wah, paling seneng kalau udah bisa chatting lewat Messenger ini. Karena apa? Ini BlackBerry Messenger udah bisa ngirim video ya. Video dulu kan Messenger masih cuman teks doang, SMS, kemudian berkembang menjadi ada ikonnya, kemudian ngirim foto juga gitu kan. Bisa video walaupun sedikit-sedikit. Nah, seneng lah masyarakat ya. BlackBerry dimulai ditinggalkan oleh pengguna setelah boomingnya ponsel Android dan iOS. Android semuanya dalam satu aplikasi ya, dalam satu OS, ada semuanya di situ. Ya. Lalu ada Windows Phone. Nah, ini mulai Windows Phone, sistem operasi mobil yang diciptakan oleh perusahaan Microsoft, meskipun saat ini masih ada smartphone yang masih menggunakan OS Windows Phone. Ya. Namun perusahaan Microsoft akan menghentikan seluruh update-nya. Ini keputusan diambil karena kurang minatnya terhadap perangkat mobil dengan OS Windows Phone. Memang sih Windows itu masih mahal ya harganya dibandingkan dengan Android ya. Ya faktornya adalah harga ya. Bahkan perusahaan Microsoft menyarankan agar para pengguna smartphone ber-OS tersebut beralih ke
smartphone dengan OS Android atau iOS. Padahal Microsoft dan Nokia telah bekerja sama untuk mencoba keberuntungan di pasar smartphone. Kemudian Nokia menggunakan mobil OS Windows Phone untuk ponsel pintarnya. Nah, Nokia bikin OS sendiri. Punya Windows ya. Sorry. Nokia Lumia salah satu smartphone yang menggunakan OS ini. Symbian. Symbian ini itu munculnya apa? Sebelum BlackBerry. Kalau nggak salah sebelum BlackBerry. Coba kita cari. Nah, kita baca di sini udah. Symbian dikembangkan oleh perusahaan bernama Symbian Ltd. OS ini dirancang untuk perangkat mobile. Nah, ini ingat dengan Nokia N series. Ada yang punya Nokia N? Ya, saya bersyukurnya pernah punya gitu ya. Pernah punya gitu. N95. Nah, ponsel-ponsel tersebut menggunakan sistem operasi Symbian ya. Selain ponsel Nokia, beberapa vendor seperti ponsel Samsung, LG dan Sony Ericsson menggunakan OS Symbian juga. Saat itulah puncak kejayaan Symbian berlangsung. Kemudian ada yang pakai touch stylus ya. Banyak tuh model iPad gitu. Kemudian Tizen OS, sistem operasi ini dikembangkan oleh perusahaan Samsung. Dengan adanya Tizen, mereka berharap bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap OS Android besutan Google. Nah, jadi menguasai ya Google. Google itu yang memiliki IP address paling banyak di dunia. Dia menguasai, dia punya email, dia punya browser, dia punya OS, punya apa lagi? Mobil listrik punya nggak dia? Ya. Sama seperti OS Android, Tizen bersifat open source ya. Jadi mau bersaing ya dengan inti program dari Linux. Semua Linux ya, open source pasti menggunakan Linux. Tizen versi 1 diluncurkan pada tahun 2012 dengan kode nama Larkspur. Ada yang smartphone yang sudah menggunakan Tizen, Samsung Z1, Z2, Z4. Aduh, handphone ini sekarang harganya berapa? Ya mungkin waktu itu dikunci, mudah-mudahan nggak bisa ngebuka tuh orangnya. N95. OS selanjutnya ada Fuchsia. Google sebagai perusahaan induk dari OS Android ternyata sedang mengembangkan OS untuk masa depan yang bisa jadi ini adalah penerus dari Android. Ini selanjutnya ya. Lanjutan dari Android, Fuchsia merupakan OS yang mampu berjalan di perang mobile. Artinya di sini seperti smartphone, tablet, laptop. Jadi ada 3. Ya. Dia bisa jalan di smartphone, tablet dan laptop. Ya, lebih bagus lagi kalau bisa diinstal ya, diinstal ulang gitu ya, seperti Windows. Menurut Bloomberg, Fuchsia dibuat oleh Google untuk menyatukan seluruh perangkat besutannya dalam satu OS saja. Artinya smartphone, laptop. Nah, ini ada speaker. Speaker merupakan produk Google akan menggunakan OS Fuchsia. Menurutnya akan diluncurkan pada tahun 2024. Coba kita cari. Fuchsia. Fuchsia OS. Nah, Fuchsia is modern open source operating system that simple, secure, updatable, and performance. Nah, dikembangkan oleh Google. Oh enggak rame-rame ya. Platformnya ARM64.
tahun kemarin 2021. Fuchsia. Sambil menunggu, udah selesai di OS Fuchsia, lanjutannya daripada Android. Kit. Ya, kalau mau berkontribusi silahkan ya. Nah, biasanya kalau kita mau kontribusi harus tahu dulu udah sampai mana ya source-nya. Nah, ini bahasa pemrogramannya. Dari Redmi, C++, Dart, VDL, Go, Rust, Python, ya, sampai Flutter, API yang digunakan, ini testingnya. Nah, kalau mobil cepat, OS-nya pakai apa? Pakai OS nggak, Pak? Jangan nanya gitu ya, saya belum baca. Mobil listrik ya. Atau mobil yang tidak ada drivernya. Kita baca nih. Ini benar nggak yang ada di slide dengan yang ada di sini? Google akhirnya meresmikan sistem operasi Fuchsia, dilakukan setelah bertahun-tahun mengunggah kode Fuchsia OS di GitHub. Ya. Uniknya Fuchsia pertama dihadirkan di perangkat jadul, yaitu pada Smart Display NES Hub generasi pertama, menggantikan software aslinya yang berbasis Linux, yaitu Cache OS. Biasanya sistem operasi dirilis bersama perangkat baru, namun tidak untuk Fuchsia OS. Tidak setiap hari ada sistem operasi baru, namun hari ini adalah hari itu, ya. Menurut si Park Hosek, Technical Lead, pimpinan teknisi dari Fuchsia OS dari Google, pada Twitternya. Fuchsia OS sendiri pertama muncul di publik lewat GitHub tahun 2016. Basisnya pada sistem operasi open source, bukan dengan kernel Linux, melainkan dengan microkernel Zircon. Wah, apalagi nih microkernel Zircon. Menurut Google, sistem operasi baru ini bakal muncul di semua NES Hub secara bertahap, namun pada awalnya hanya akan tersedia pada peserta preview program. Langkah ini diambil agar Google bisa menemukan dan memperbaiki bugs yang mungkin ada. Jadi di-share tuh ya. Tampilan termuka NES Hub yang bisa diukur ini disebut tidak akan berubah, begitu juga dengan tidak adanya penambahan fitur. Jadi dari kacamata pengguna, kemungkinan mereka tak akan merasakan adanya perbedaan dengan OS yang lama. Kita cari NES Hub tuh kayak gimana? Udah pernah lihat NES Hub Fuchsia?
Kita buang dulu. Ini ada di rumah, buat apa ini? Masa buat tidur? Sleep tracker. Oke. Ya seperti alat kontrol ya, memutar lagu, YouTube di speaker yang jernih dengan voice mat, kemudian ada kalender untuk perjalanan. Apa ini asisten ya, sebagai asisten kita di rumah gitu. Mengontrol rumah yang terhubung, lampu, TV, kamera, semuanya ya. Ini namanya hub, itu kan penghubung ya, semuanya. Nah, kalau di Amerika tidak termasuk 911. Oke. Nah itu tadi OS terakhir itu Fuchsia ya, dimana Fuchsia ini ditempel pada alat NAS hub ya, untuk kontrol semua, mungkin sebagai IoT ya, penghubung semua device yang terkoneksi dengan Android ya, seperti tadi lampu, speaker, kamera, smart TV ya, dan lain sebagainya. Kemudian saya mau tambahkan ini kan tentang operating system ya. Operating system kesini dulu dah. Nah ini ada operating system, di sini overview-nya sama ya. Ada iOS, Android, Microsoft, Windows Phone tadi. Spek-speknya juga. Windows Phone mulai dari 7 sampai 8. Kemudian ada Android tadi udah dijelaskan. Ini pengertiannya aja. Jadi pada mobile computing ada mobile device ya, mobile device itu di dalamnya ada hardware dan softwarenya. Operating system ini yang menghubungkan antara hardware, perangkat keras, dan
perangkat lunaknya, aplikasinya gitu ya. Contoh kalau di laptop operating sistemnya ya Windows gitu kan, kemudian Linux ya. Ya operating sistem ini tempat berjalannya aplikasi-aplikasi yang ada, misalnya kayak Microsoft Word, kemudian Notepad, browser ya, seperti itu. Ya, penjelasan dari mobile computing operationnya, sistemnya. Ada Symbian OS tadi udah, sama Windows Mobile. Ini dia. Ini Palm OS. Ini PDA. Ya. Tadi belum ada. Ini ada sejak 1996. Ini platformnya mobile device juga. Bentuknya udah pernah lihat PDA? Udah pernah pakai PDA? Wah, singkatannya banyak. PDA. Kemudian ada mobile Linux, ada MX1, Motion Experience Interface ya. Ini secara keseluruhan mobile operating system itu mengikuti daripada yang sudah ada, baik itu berbentuk desktop ataupun mobile aplikasi seperti Windows, Linux dan Java ya. Android juga, iOS. Nah, ini prosesnya dari mulai teks, kemudian teksnya dianalisa, lalu diproses ya, menggunakan pacing, intonation, duration, kemudian linguistik, analistik, kemudian berubah menjadi suara. Nah, sekarang bisa nggak kita speak ya, ngomong, kemudian yang keluar tulisan. Misalnya Assalamualaikum, halo apa kabar, itu kan masih suara ya di Android. Kemudian saya mau voice itu berubah menjadi teks. Udah pernah pakai? Ada nggak? Ada. Apa namanya? Apa? Kalau kayak sih ada ya, ada. Lupa saya. Kemudian ada juga yang scanner yang berjalan gitu ya. Jadi di scan tulisan lalu berubah menjadi teks muncul gitu di layar. Ya, ini fitur-fitur daripada Android ya yang bisa disupport ya. Di sini aplikasi ada ini tadi ada disadvantage. Nah, ini dia. Disadvantage of Android. Android requires continuous internet connection if you are using Google service. Bisa nggak handphone Android tidak pakai internet? Jangankan handphone Android nggak pakai internet, kamu matikan location service, pasti dia selalu menyarankan kan, aktifkan gitu ya. Android show error and forced to close the large apps of our game, which is very annoying. Ya, dia selalu nunjukin nih errornya di sini gitu ya. Kemudian kalau ada aplikasi yang nggak bisa, ya langsung ditutup ya.
kalau nggak support atau seperti apa gitu ya. Annoying ya, sangat mengganggu ya. It takes a large amount of mobile data if a large number of background process are running. Nah, ya kalau dia sedang memproses suatu hal yang besar, ya, dia mengambil proses ya banyak juga di backgroundnya dia. Artinya sedikit banyak daripada aplikasi yang kita buka, handphonenya panas, ujungnya nge-hang, endingnya adalah waiting, ya kan? Kalau nggak dipaksa restart, seperti itu. Ya. It increase as the usage of RAM and decrease battery performance when many process are running in background. Ini menambah penggunaan RAM ya, dan mengurangi performa daripada baterai yang dipakai ketika banyak proses yang berjalan pada background di belakang ya, proses di dalam Android itu sendiri maksudnya. Mungkin beda, makanya kan kalau handphone Android yang katakanlah murah gitu ya, misalnya kenapa ada handphone 1,3 dengan kamera yang bagus, OS yang terbaru ada ya 1,3 ya, di bawah 2 jutaan, yang punyanya Redmi Note, Redmi 9C, 9A gitu kan. Itu kan di bawah 1 juta, di bawah 2 juta gitu ya. Bisa ada, tapi ya enaknya dipakai pada saat awal-awal saja ya, dengan aplikasi yang enteng. Ya, kemudian nanti kalau udah berjalannya waktu ya mulai ya kumat. Beda sama iPhone ya. Kalau iPhone kan stabil dia ya, penggunaan resource-nya gitu. Ya ini udah ditulis sama orang. Ini kekurangan daripada Android gitu. Coba kita cari kekurangan dari iOS ada nggak? Ada Pak, yang pertama mahal. Nggak ada lagi. Disadvantage of Android nggak ada. Ya. Nah ini arsitekturnya daripada Android ya. Linux kernel, native library, Android runtime application framework dan application. Lalu iOS mana iOS? Nah ini. Nah ini perbandingannya Android versus iOS. Source modelnya open source, iOS closed with open source komponen. Familinya Linux, ini OS X dan Unix ya. Rilisnya 2008, ini 2007. Jadi duluan mana? Duluan iOS. Customnya seperti apa? Ini banyak ya, bisa dirubah kapan aja. Ini terlimit ya. Pembuatannya Google, Open Handset Alliance, ini Apple Inc. Kemudian widgetnya kalau di Android yes, ini no, expect in notification center. Maksudnya widget itu apa? Mungkin masuk dari produk lain ya. Contoh, kalau kita pakai Androidnya, handphone Android Samsung sama Xiaomi kan beda ya, aplikasi tambahannya gitu. Yang nyebelin itu kan aplikasi tambahan kan, yang nggak penting-penting bisa nggak dibuangin gitu ya. Itu karena dia selalu berjalan di background, di belakang layar gitu ya. Nah, available language-nya ini lebih dari 100 bahasa. Kemudian kalau iPhone 34. Mungkin bahasa Sunda di sini ada ya, bahasa Jawa gitu. Ada kan? Nah, ini nggak ada nih iPhone, nggak kenal. Padahal pangsa pasar Indonesia ya banyak ya. File transfer bisa pakai USB port.
USB without app ini susah ya, more difficult. Media file can be transferred using iTunes. Nah ini, dan ini juga kan handphonenya kalau udah di lock susah juga buat dibuka, atau jaminan garansinya seperti apa gitu ya. Available on. Nah ini many phone and tablet major manufacturer are Samsung, Motorola. Ini adanya di mana aja, di semua hampir semua handphone ya ada. Saat itu belum ada Xiaomi nih ya, tulisan ini dibuat belum ada Xiaomi, belum ada Infinix. Apa itu, orang ini belum tahu ya. Ini kan orang Inggris, orang luar yang nulis. Jadi di luar adanya Samsung, Motorola, LG, HTC, Sony, Nexus, Pixel. Dengan dibundle dengan software yang lainnya. Misalnya bawaannya LG apa dimasukin juga di situ, Sony apa. Nah, kalau iOS adanya di sini aja. iPod Touch, iPhone, iPad, Apple TV ya. Generasi ketiga, generasi kedua. Call and messagingnya, nah, ini perbedaannya. Nah, saya belum bisa cerita karena belum punya iOS ya, belum pakai iPhone. Ya ketiga seperti Google Hangouts bisa dipakai ya. WhatsApp, internet browsingnya di sini pakai Google Chrome, di sini pakai Mobile Safari. Dah banyak nih. Apa yang spesial dari mereka berdua? Tadi kelemahannya Android udah, kelemahannya daripada iOS. Baterai life dan manajemennya banyak ya, banyak di replace-nya. Kemudian kalau Apple kecil ya, kapasitas baterai pada iPhone itu lebih kecil daripada pada handphone Android. Nah, dia bisa dioptimize ya dari hardware ataupun software. Penggunaan baterai pada iPhone, pada iOS. Oke. Ya ini masih banyak perbandingan iPhone, iOS dan Android. Ya, first versionnya Android 1 atau Alpha, ini iOS 1.0. Dah. Ada pertanyaan dari sini? Kalau nggak ada nanti saya buatkan dulu Google Form-nya seperti biasa, ada soal ya, kuis pertemuan ketiga 13. Jika tidak ada pertanyaan, saya selesaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.